Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Masih dan malam ini adalah malam terakhir membahas kitab At-Tauhid, di mana akhir daripada kitab ini pengarang menutup dengan bab wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka orang-orang musyrik itu tidak pernah mau mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua makhluk harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah lah yang layak untuk disembah dan diibadahi. Inilah inti kandungan daripada bab yang kita akan kaji ini. Pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam surah Az-Zumar ayat 67 Allah mengatakan, dan mereka, maksudnya orang-orang musyrik, tidak mau mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Bahkan semua langit dan lapisannya digulung dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari segala perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, ada salah seorang pendeta Yahudi datang menemui Nabi SAW, kemudian berkata, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba' wal aradina ala isba' wasyajara ala isba' wal ma ala isba' wathara ala isba' wasairal khalqi ala isba'. Fayaqulu anal malik, fadhahikan nabi hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habri, thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kata pendeta Yahudi kepada Rasul, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami, maksudnya Taurat, bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jarinya, pohon-pohon di atas satu jarinya,
air di atas satu jarinya, tanah di atas satu jarinya, bahkan seluruh makhluk juga diletakkan di atas satu jarinya. Kemudian Allah berfirman, akulah penguasa raja. Maka Nabi SAW tertawa sampai tampak gigi gerhamnya karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi. Kemudian dia pun membaca firman Allah Azza wa Jalla surah Az-Zumar ayat 67, dan mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebab. Disebutkan dalam riwayat Muslim, terdapat tamu gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian digoncangkan seraya berfirman, akulah penguasa, akulah Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam riwayat Bukhari juga ada tambahan, yaj'alus samawati ala isba wal ma'a was thara ala isba wa sa'iral khalqi ala isba. Allah letakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, yatwillahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun thumma yatwil ardina as-sab'a thumma ya'khudhuhunna bishimali thumma yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya seraya berfirman, akulah penguasa, akulah raja. Mana orang-orang yang berlaku lalim itu? Mana orang-orang yang sombong itu? Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambilnya dengan tangan kirinya, dan Allah juga berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim dan orang-orang sombong itu? Sementara riwayat Abdullah bin Abbas, mas samawatu sab'u wal araduna sab'u fi kiffatir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 lapis itu serta bumi yang 7 lapis itu di telapak tangan Allah Ar-Rahman kecuali bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seseorang di antara kalian. Al-Imam Ibnu Jarir berkata, Yunus meriwayatkan padaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid ibn Aslam, dia berkata, Rasul bersabda, mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarahim as-sab'ati ulqiyat fit tirsi. Ketujuh langit berada di kursi, tiada lain hanyalah bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Kemudian Ibnu Jarir berkata, dan Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasul bersabda, mal kursi fil arsy illa kahalaqatin min hadid ulqiyat baina dhahrai falatin minal ardi. Kursi yang berada di aras tidak lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi atau cincin yang dibuang di tengah-tengah padang pasir. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin wa bainas sama'i sabi'ati wal kursi 500 amin wa bainal kursi wal ma'i 500 amin wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Antara langit yang paling bawah dengan yang berikutnya jaraknya 500 tahun, kata Ibnu Mas'ud. Dan antara setiap langit ke langit berikutnya jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Antara kursi dan
samudra air yang di atas langit jaraknya 500 tahun, sedangkan arsy di atas samudra air itu, dan Allah berada di atas arsy-Nya. Tidak tersembunyi bagi Allah satu apapun dari perbuatan kalian. Asar ini diriwayatkan dari berbagai macam jalur dengan sanad. Demikian yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian riwayat yang terakhir dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasul bersabda, "Hal tadruna kam bainas samai wal ardh?" Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah wa kathfu kulli sama'in masiratu 500 sanah wa bainas sama'i sabi'ati wal arsi bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ard wallahu fawqa dhalik wa laysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tahukah kalian, kata Rasul, berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi mengatakan antara langit dan bumi itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Antara langit yang satu dengan langit yang lainnya jaraknya 500 tahun. Sedangkan tebalnya setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan arsy ada samudra air, dan antara dasar samudra air dengan permukaannya seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Allah di atas itu semuanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun dari perbuatan anak-anak Adam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lihatlah hadis-hadis ini yang dicantumkan oleh pengarang dalam bab yang terakhir dalam kitab Tauhid ini, menunjukkan tentang kebesaran, keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena hadis-hadis ini kalau kita renungkan dengan pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Habrul Yahud, pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Maksudnya orang-orang musyrik Quraisy dan umumnya orang-orang musyrik. Mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Padahal bumi di genggamannya pada hari kiamat dan langit juga digulungnya pada hari kiamat. Jadi pendeta Yahudi ini datang menemui Rasul. Firman yang kau katakan itu, maksudnya firman Allah yang kau bacakan itu, persis dengan yang kami dapati dalam kitab-kitab kami. Bahwa disebutkan dalam Subhanahu wa ta'ala menjadikan langit di atas satu jarinya, kemudian seluruh bumi di atas satu jarinya, kemudian pohon, air, tanah semua di atas satu jarinya, bahkan seluruh makhluk di atas satu jarinya. Kemudian Allah mengatakan kelak pada hari kiamat, Anal Malik, sayalah raja kalian. Maka Nabi mendengar hal itu, fadhahika, Nabi tersenyum sampai senangnya, sampai gerhamnya nampak. Kemudian Rasul membacakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang musyrik itu tidak pernah benar-benar mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi Nabi SAW hendak menceritakan kelak pada hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan sangkakala lewat Israfil, maka terjadilah kehancuran total alam semesta. Tidak ada yang selamat kecuali makhluk yang
selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang jarak tiupan pertama dengan kedua, jaraknya 40 tanpa menyebut hari, bulan atau tahun. Disitulah terjadi penghancuran total, di mana bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya menghancur-hancurkan bumi. Allah mampu menggempakan seluruh bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang secara keseluruhan. Allah mampu meluapkan lautan ke permukaan bumi. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan-lautan itu dinyalakan kemudian ditumpahkan ke daratan. Dan Allah juga mampu untuk membuat gunung-gunung yang kokoh seperti kapas yang berhamburan dan berterbangan seolah-olah tidak memiliki tenaga dan lemah. Sebagaimana Allah mengatakan, Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung pada hari itu seperti kapas yang lemah yang dihambur-hamburkan dengan angin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sanggup menghancur-hancurkan bumi. Artinya bumi pada hari kiamat itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan gempa, gempa. Allah perintahkan tsunami, tsunami. Allah perintahkan gunung meletus, meletus. Jadi bumi itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa apa-apa ya, karena bumi itu adalah makhluk Allah yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga langit. Langit akan digulung seperti kita menggulung kertas. Pada langit itu berbentuk bangunan. Sampai disebutkan dalam asar tadi, tebalnya langit itu sejarak perjalanan 500 tahun. Tebalnya langit, kalau tebalnya coran itu ya ada yang 12 cm, ada yang 15 cm. Kalau cor jalan itu sampai 20 cm kan itu. Ini tebalnya langit itu. Itu perjalanan 500 tahun. Seperti apa tebalnya itu? Sebagaimana tebalnya segitu, jarak antara langit pertama ke kedua aja segitu juga. Di dunia saja kita menggulung bangunan susah sekali kalau sudah jadi, kecuali pakai alat berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menggulung langit dengan mudahnya. Artinya langit juga dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka saat kemudian Allah betul-betul hancurkan langit dan bumi, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satupun makhluk yang berakal, baik manusianya, baik jinnya, bahkan para malaikatnya. Sampai malakul maut juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada makhluk yang berakal yang hidup. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anal Malik, sayalah raja kalian, sayalah penguasa kalian. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang saat di dunia mereka merasa besar diri, congkak dan sombong? Tampakkan kepadaku. Sekarang kalian baru tahu siapa yang berhak sombong di sini. Tidak ada yang jawab, karena memang tidak ada manusia, tidak ada jin dan tidak ada malaikat. Siapa yang mau jawab? Maka karena tidak ada yang menjawab, Allah jawab sendiri dan mengatakan, Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan dan raja itu adalah yang memiliki zat yang esa. Akulah zat yang esa, yang maha sanggup untuk menghukum siapapun sekehendak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau seandainya bumi di genggaman Allah pada hari kiamat, langit di genggaman Allah, berarti kita ini kecil. Masjid ini kita sudah anggap besar. Tapi kalau dibandingkan dengan perumahan Puskopkar, luasnya masih lebih luas perumahan Puskopkar di sini. Tapi perumahan Puskopkar ini kalau dibandingkan dengan Batu Haji lebih luas.
Batu Haji ini kalau dibandingkan dengan Batam, Batam lebih luas. Batam ini kalau dibandingkan dengan Kepri, Kepri lebih luas. Kepri kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia lebih luas. Indonesia kalau dibandingkan dengan dunia, dunia lebih luas. Tapi kalau bumi ini yang luas dibandingkan dengan langit, ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Bumi ini cincinnya, padang pasir itu langitnya. Lalu kita di mana? Kalau bumi bagaikan cincin di tengah padang pasir, lalu kita ini siapa? Kita ini makhluk kecil. Kalau kita sudah tahu kita ini makhluk kecil, karena bumi dalam genggaman Allah, begitu juga langit, apakah layak kita sombong? Apakah layak kita kemudian berpaling dari kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sesungguhnya sangat lemah? Karena selain daripada Allah itu adalah makhluk, dan setiap makhluk itu memiliki kelemahan. Pantaskah kita bersandar kepada makhluk yang lemah? Dha'ufat talib wal matlub, sungguh lemah orang yang meminta dan yang diminta. Maka tidak ada makhluk yang lebih kuat melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan bumi, maka bumi ada dalam genggamannya. Allah yang menciptakan langit, begitu juga langit ada dalam genggamannya. Kalau kedua makhluk yang begitu besar dan raksasa itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apakah kita pantas kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah yang tidak sanggup menggenggam bumi dan langit? Sebutkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasrani yang menyembah Isa, orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair, apakah Uzair dan Isa bisa menggenggam langit? Bisa menggenggam bumi? Apakah bumi dan langit dalam genggaman kedua orang ini? Bahkan kedua orang ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah mereka disembah? Itu yang jelas-jelas orang-orang soleh dari kalangan Nabi yang kemudian disembah selain daripada Allah. Adapun sesembahan selain daripada itu tentu lebih lemah lagi. Seperti orang yang menyembah binatang. Seperti kita lihat di India, banyak orang-orang yang menyembah binatang. Apakah binatang ini bisa menggenggam bumi? Tidak bisa. Lalu zat yang tidak bisa menggenggam bumi dan langit, apalagi menciptakan bumi dan langit, pantaskah untuk disembah? Tidak pantas. Karena yang pantas disembah itu adalah zat yang menciptakan dan yang bisa menghancurkan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kenapa orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah? Padahal sudah jelas-jelas Allah itu maha perkasa, maha kuat dan maha segala-galanya. Kenapa mereka berpaling kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal? Yang Lata, Uzza, Manat ini makhluk lemah, tidak sanggup menggenggam bumi apalagi langit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada menurut beberapa syurah pensarah hadis, ada kesalahan dalam beberapa riwayat. Di antaranya di sini Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya. Dan Allah berfirman, akulah penguasa. Di mana orang-orang yang berlaku lali, mana orang sombong itu? Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya. Nah, di sini kesalahannya. Ingat, kedua tangan Allah itu kanan. Kiltal yadaini yamin. Kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Allah tidak memiliki tangan kiri. Artinya bahwa riwayat ini boleh jadi riwayat yang keliru penukilannya, karena bertentangan dengan hadis yang mengatakan kedua tangan Allah itu kanan. Dan ketika kita menetapkan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terbayang bahwa tangan Allah itu sama dengan kita, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama Allah dengan makhluknya. Walaupun sama-sama punya tangan, tapi bukan berarti tangannya sama.
Sesama makhluk saja punya tangan berbeda. Tangan gajah dengan tangan semut beda, apalagi tangan Allah dengan tangan makhluknya jauh berbeda. Dan kita tidak boleh menggambarkan dan mempertanyakan seperti apa tangannya, bagaimana bentuknya, tidak boleh. Karena bagaimanapun kita tidak boleh menyibukkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sibukkan saja dengan kekuasaannya, dengan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini juga pengarang membawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai daripada jarak bumi ke langit, 500 tahun perjalanan. Siapa yang bisa menembus sampai 500 tahun perjalanan ke langit? Tidak ada, kecuali orang yang diizinkan Allah, seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Seperti ruhnya orang-orang yang beriman saat kematiannya, dia bisa menembus langit. Seperti para malaikat yang membawa amalan-amalan kebaikan dan kebajikan dari bumi ke langit. Hanya orang-orang tertentu atau makhluk-makhluk tertentu yang bisa menembus langit, karena jaraknya saja sedemikian jauh. Dan setiap lapisan langit, dari satu lapisan ke lapisan langit berikutnya, dari langit pertama ke kedua juga sama jaraknya 500 tahun perjalanan. Dari langit kedua ketiga sama juga jaraknya 500 tahun, dan begitu seterusnya. Dan ketebalannya juga sama dengan jaraknya. Kalau bukan yang maha kuasa yang menciptakannya, lalu siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah Lata, Uzza, Manat, Khubal dan sesembahan orang-orang musyrik Saif, Nailah dan yang lainnya sanggup menciptakan langit dan bumi? Maka Allah mengatakan bala yuqinun, bahkan mereka sendiri sebenarnya kurang yakin dengan sesembahan mereka. Ketika Allah mengatakan am khalaqus samawati wal arda la yuqinun, apakah mereka berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan keyakinan mereka saja goyah. Mereka enggak yakin kalau berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi. Karena orang musyrik tahu bahwa yang menciptakan berhala itu juga mereka. Yang memahat batu kemudian menjadi berhala, yang memahat kayu kemudian jadi berhala, mereka tahu itu mereka yang membuatnya. Tiba-tiba kemudian Tuhan yang mereka buat dengan tangan mereka diyakini bahwa mereka menciptakan langit dan bumi, mereka sendiri ragu-ragu. Karena memang tidak ada yang menciptakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zat yang mampu menciptakan makhluk sedemikian besarnya sudah berhak untuk disembah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bab ini hendak menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya ada beberapa manusia yang mereka tidak tahu keagungan Allah sehingga mereka tidak mengagungkan Allah, yang mereka tidak tahu kebesaran Allah sehingga mereka mengecilkan Allah, yang tidak tahu kemuliaan Allah sehingga mereka merendahkan Allah. Tentu karena sebab. Apa sebabnya? Pertama, sebab banyaknya orang tidak mengagungkan Allah itu al-wuqu fil ma'asi, karena banyaknya terjerumus kepada kemaksiatan. Orang yang banyak maksiat dipastikan tidak akan mengagungkan Allah, karena orang maksiat itu hakikatnya tidak takut dengan Allah. Orang yang maksiat itu hakikatnya tidak pernah memuliakan Allah, takut pun tidak punya. Macam mana memuliakan Allah? Kalau dia takut tidak akan maksiat. Jadi maksiat inilah yang menjadikan seseorang tidak akan mengagungkan Allah, tidak akan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, dan poin pertama ini dikatakan oleh seorang alim zahid bernama Bishr al-Harith. Kata Bishr al-Harith, "Lau tafaqqaran nasu fi 'azamatillahi lama asallaha
Kalau seandainya manusia mau berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, dipikirkan. Tentu tidak ada manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mau berpikir tentang kebesaran Allah yang telah menciptakan makhluknya ini sedemikian rupa, tidak ada manusia yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia pasti akan ketakutan untuk melakukannya. Tapi kebanyakan manusia tidak mau berfikir soal itu, makanya mereka terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tasahul fi awamirillah, memudah-mudahkan dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meremehkan soal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat bahwa banyak perintah-perintah yang Allah perintahkan dalam Quran, baik itu bersifat wajib ataupun sunnah, banyak manusia itu yang tidak peduli dengan perintah. Akhirnya mereka meninggalkan salat, meninggalkan puasa Ramadan, tidak mau bayar zakat, padahal sudah sampai haul dan nisab. Bahkan mereka juga tidak mau berangkat haji padahal sudah kaya, atau malas membaca Quran, malas zikir dan yang semacamnya. Maka ketika orang meremehkan tentang perintah-perintah Allah, maka mereka pasti tidak akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adamu tadabburil Quran hala qiraatihi, tidak mau merenungkan Al-Quran saat membacanya. Padahal fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Mengenal batasan-batasan isi Quran itu sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar mengenal huruf-huruf Al-Quran. Maksudnya hanya sekedar mengenal huruf itu hanya belajar bacaan, belajar tajwid, belajar tahsin. Iya, itu baik, tidak diragukan lagi. Tetapi kalau dia paham Al-Quran jauh lebih baik lagi. Karena betapa banyak orang yang hafal Quran, ketika dia tidak faham Quran, akhirnya Quran diinjak dengan kakinya. Dia hafal wala taqrabuz zina, jangan dekat zina, perbuatannya jatuh ke zina. Dia baca Al-Quran, innal khamra wal maisir, sesungguhnya khamar dan judi itu amalan setan. Tetap saja dia main khamar, main judi, karena tidak paham. Dia baca ayat riba, tetapi dia malah main riba. Dia baca ayat tentang larangan zalim, ghibah dan yang semacamnya, dia orang yang pertama ghibah. Itulah orang yang hanya mempelajari bacaan dan tidak paham dengan yang dibacanya, khawatir dia melanggar apa yang dibacanya. Dan orang yang tidak memahami Al-Quran akan sulit mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai dari berzikir, menyebut-nyebut, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan orang ini akan sulit mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, an-nadharu fi ma harramallahu ta'ala, banyak-banyaklah melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Lihat akibatnya orang yang menjalankan yang diharamkan Allah. Setiap yang diharamkan Allah kalau kita lakukan pasti ada akibat buruknya. Ketika orang-orang kemudian tidak peduli dengan yang diharamkan, dia main terabas saja, maka dipastikan orang yang melakukan hal yang diharamkan Allah pasti akan keras hatinya. Dan orang keras hati itu pasti tidak akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 perkara penyebab orang itu tidak bisa mengagungkan Allah, yang kemudian berakhir dengan tidak mentauhidkan Allah dan jatuh kepada kesyirikan. Adapun perkara-perkara yang bisa meningkatkan supaya kita lebih bisa mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, tahqiqul ubudiyah, laksanakan ubudiyah, penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua ibadah
dan semua hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian kita rajin ibadah dan rajin mendekatkan, maka ketika itu iman kita bertambah. Ketika iman bertambah, maka ketika itu pengagungan kepada Allah juga semakin bertambah. Yang kedua, at-tadabbur ad-daqiq lil Qur'anil Karim. Renungkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, karena hanya orang yang paham Quran, mana ayat-ayat janji, mana ayat-ayat larangan, mana ayat-ayat perintah, mana ayat-ayat yang tidak diperintahkan, mana halal, mana haram. Ketika dia paham, dia tidak mungkin melanggar. Dia tahu batasan-batasannya. Ketika dia paham tentang Quran, dipastikan dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk at-tafakkur fi khalqis samawati wal ardh. Merenung dan melihat di sekitar kita. Lihat langit ke atas, lihat bumi ke bawah, lihat makhluk Allah di sekitar. Maka itu bisa menjadikan kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, an-nazar fi haliman ghabar. Lihatlah kepada kondisi orang-orang yang sudah berlalu dan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada kaum Ad yang sudah dibinasakan. Siapa yang membinasakannya? Lihat kaum Saleh, kaum Samud. Siapa yang membinasakan? Allah. Di mana kaum Samud sekarang? Lihat Fir'aun dan siapa yang menenggelamkan mereka? Allah. Lalu di mana Fir'aun dan bala tentaranya? Ingat perkara-perkara itu. Kalau kita macam-macam dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja yang Allah timpakan kepada kaum sebelum kita. Maka ketika ini yang diingat, maka kita akan lebih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa mengagungkan Allah, selamanya kita tidak akan mengagungkan Allah. Maka minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya yang paling bisa dan lebih mudah untuk kita menjadi orang yang mengagungkan Allah, pelajari tentang ayat tanda-tanda kebesaran Allah dari alam semesta ini. Coba perhatikan alam semesta ini, bagaimana Allah memperjalankan ada siang ada malam. Siapa yang sanggup merubah dari siang ke malam? Coba ini. Tiba-tiba di pagi hari terbit matahari, siapa yang menerbitkan? Kemudian di siang hari tepat di atas kepala sehingga menjadi panaslah bumi, siapa yang membuat panas? Kemudian matahari tenggelam, entah hilang kemana, siapa yang menenggelamkan? Munculkan bulan, sampai kemudian tenggelam di waktu fajar, kemudian pagi datang lagi matahari. Perjalanan waktu silih bergantinya siang dan malam ini, kalau kita berpikir kepada akal yang sehat, siapa yang sanggup untuk melakukannya? Raja yang mengaku Tuhan saja sekelas Namrud tidak sanggup melakukannya. Sampai Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Baik, kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Didatangkan dua orang, dibunuh satu, dilepaskan satu. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi Ibrahim tidak mau memperpanjang urusan ini. Dia mengatakan, baik, Rabbku yang kedua, kata Ibrahim, ya'ti bisyamsi minal masyriq. Dia mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Sedangkan sekarang saya tantang kamu, datangkan sekarang dari barat. Rabbku setiap hari mengeluarkan matahari dari timur, kata Ibrahim. Kalau memang kau Tuhan, datangkan matahari dari barat. Robah rutenya sekarang. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir Namrud tidak bisa lagi bicara, karena tidak ada yang bisa kemudian
merubah perjalanan matahari dari porosnya. Dan itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada suhu matahari saja, siapa yang mengatur? Bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan matahari itu tepat di porosnya. Yang kalau seandainya jauh dari bumi, bekulah bumi. Yang kalau seandainya mendekat ke bumi, terbakarlah bumi. Siapa yang meletakkan matahari di porosnya coba? Karena kalau matahari ini bergeser sedikit saja, baik menjauh atau mendekat, dua-duanya bahaya. Kalau dia keluar dari porosnya menjauh dari bumi, bekulah bumi. Kalau dia keluar dari porosnya malah mendekati bumi, terbakarlah bumi. Pertanyaannya, siapa yang meletakkan matahari di porosnya sehingga cuaca di bumi tidak panas dan tidak beku? Manusia bisa hidup. Apakah sanggup Tuhan selain daripada Allah melakukannya? Wallahi mereka tidak sanggup. Yang sanggup hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan alam semesta ini. Kalau kita berpikir soal ini saja, harusnya otak kita sampai kepada titik bahwa Allah layak disembah dan yang lainnya tidak layak disembah. Atau selain memikirkan perjalanan siang dan malam, munculnya matahari dan bulan dan bintang-bintang gemintang yang ada di langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ada di bumi saja? Coba bayangkan, kita lihat ikan-ikan yang ada di lautan saja. Setiap hari nelayan menangkapnya, tapi tidak pernah punah. Siapa yang menjadikan ikan itu tidak punah sementara ditangkap setiap hari? Karena Allah sudah menjanjikan bahwa setiap rizki manusia itu, manusia tidak akan mati sampai disempurnakan rizkinya. Makanya tidak akan pernah habis tuh ikan itu. Yang anehnya, Allah bentuk ikan itu sedemikian rupa dengan berbagai macam bentuk dan warna. Ada ikan warnanya merah. Siapa makhluk yang bisa mengecat ikan sebanyak itu di lautan? Ditangkap satu-satu, dipilok kemudian dilepas begitu. Siapa yang mewarnai ikan sebanyak itu? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membentuk ikan dengan berbagai macam bentuknya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang macam-macam. Siapa yang membentuk ikan itu? Itu baru ikan, belum lagi tumbuhan, belum lagi buah-buahan, dan begitu seterusnya. Harusnya orang yang berpikir itu sampai kepada tingkat bahwa memang Allah layak disembah dan yang lainnya tidak layak untuk disembah. Harusnya sampai ke titik ini orang berpikir. Itu kalau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pengarang menyebutkan dalil-dalil tentang kebesaran Allah, bahwa bumi yang kita pijak ini tidak sebesar langit. Karena kalau dibandingkan bumi dan langit ibarat cincin dengan padang pasir. Kalau bumi dan langit ini disatukan tidak sebesar kursi. Sebab kalau seandainya bumi dan langit dibandingkan dengan kursi, itu ibarat cincin dilepas di tengah-tengah padang pasir. Cincinnya itu langit dan kursi dan buminya, sementara padang pasir yang tak bertepi itu adalah kursinya. Kalau kursi langit dan bumi disatukan tidak lebih besar dibandingkan bahtera air yang ada di atas lautan, sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Kalau disatukan bahtera air, kursi, langit, bumi dengan arsy Allah, maka itu ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu buminya, cincin itu langitnya, cincin itu kursinya, cincin itu bahtera airnya, dan padang pasir itu arsy. Kalau arsy sebesar itu, maka zat yang menciptakannya Allahu Akbar, Allah lebih besar dibandingkan semua makhluk yang diciptakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita mengetahui bahwa pengarang ingin menggiring dalam bab ini bahwa hanya Allah lah yang berhak satu-satunya diibadahi. Kenapa? Karena semua makhluk ada di genggamannya. Sementara Tuhan selain Allah, jangankan lagi menciptakan, mereka aja diciptakan. Jangankan lagi melindungi, mereka saja dilindungi. Bahkan mereka tidak memiliki secuil tanah pun di bumi, walau min kitmir, kata Allah. Mereka tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak pula bisa mencegah madarat.
Macam mana layak disembah? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tantang sesembahan selain daripada Allah. Jangan cerita ciptakan langit, ciptakan bumi, tidak perlu terlalu besar. Ciptakan saja seekor lalat, kata Allah. Kalau kalian memang berhak disembah, ciptakan seekor lalat. Apa kata Allah? Lan yakhluqud dzubab. Seekor lalat pun selamanya mereka tidak akan sanggup menciptakan. Kalau seekor lalat, binatang yang rendah dan hina, tidak sanggup diciptakan, apakah layak disembah? Tidak layak disembah. Bahkan kalau seandainya lalat ini mencuri sesajen yang dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, maka dewa-dewa yang dianggap dewa itu tidak sanggup merebutnya. Macam mana zat yang tidak sanggup merebut barang yang dipersembahkannya, yang diambil dan dicuri oleh lalat, pantas disembah? Tidak pantas. Maka Allah lah zat yang pantas disembah. Maka rangkuman kitab tauhid dari awal sampai akhir adalah pada titik, pada bab terakhir, bahwa dengan mempelajari kitab tauhid dari awal sampai akhir itu sebenarnya agar kita meyakini bahwa Allah lah yang berhak disembah. Selain daripada Allah itu tidak layak disembah. Itulah intinya la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya bab ini berarti berakhirlah kitab tauhid. Insyaallah mungkin minggu depan saya sarankan kita akan mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, dan ini sudah diterjemahkan. Kalau yang punya handphone bisa di-download. Sudah terjemahkan, banyak lah terjemahan dalam internet. Cuman kalau pakai handphone ngaji kan gak enak. Bagusnya beli saja, karena juga harganya juga tidak mahal, murah. Namanya Syarhus Sunnah. Pengarangnya Al-Imam Al-Muzani. Syarhus Sunnah li Imam Al-Muzani. Itu bisa cari di internet, kemudian beli atau download, biar masing-masing kita memegang bukunya. Inilah kitab yang akan kita kaji setelah kitab At-Tauhid, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kitab At-Tauhid. Mudah-mudahan syarah yang selama ini kita pelajari bermanfaat untuk lebih bisa lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.